Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu kerajaan. Dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Kristus Bapa kami bersyukur kepada Engkau Bapa, dan aku akan memuji nama-Mu yang agung, kudus, dan mulia. Terima kasih buat rahmat anugerah-Mu Bapa. Kalau Engkau sudah pelihara hidup kami bersama anak-anak-Mu dari hari demi hari sampai detik ini, tidak pernah kekurangan kami semua di dalam keadaan sehat. Kau sudah izinkan kami memasuki di bulan yang terakhir di tahun 2021. Hari ini adalah Kamis malam Tuhan, tanggal 9 Desember 2021. 3 minggu lagi kami sama-sama akan tinggalkan atau mengakhiri tahun 2021. Melangkah bersama dengan Tuhan tiap hari, setiap saat. Kami tidak mau jauh dari Tuhan, sebab Ku Yesus, Ku baik. Apapun keadaan yang kami terima dalam hidup ini, kami selalu mengatakan Yesusku sangat baik, sempurna kami. Biar hari demi hari hidupku dibentuk Tuhan. Jamah hidupku Bapa, supaya hidupku menjadi serupa dan Kristus. Hidup menyenangkan hati Engkau. Tentu Bapa, izinkan sebentar kami akan memuji Engkau dan membacakan firman-Mu. Firman-Mu kusimpan dalam hatiku Bapa, supaya hidupku diubah hari demi hari. Hidupku diproses sama Tuhan untuk menjadi serupa dan Kristus, menjadi perkenanan Tuhan. Segala dosa, segala kesalahan kami, ampun Bapa. Roh Kudus kan tuntun hidup kami, biar kami melangkah di dalam rencana-Mu yang sempurna. Sampai suatu hari kelak Tuhan, kerinduan kami hidup bersama Engkau di surga buat selama-lamanya. Dan Tuhan Yesus memberkati kami. Kuduskan mulut hamba-Mu, telinga hamba-Mu, pikiran hati kami, setiap kami, tubuh jiwa kami. Kuduskan untuk kami memujiakan Engkau dan membaca firman-Mu. Dan Tuhan Yesus memberkati kami semua. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba anak-Mu sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Oh tertindih dengan beban berat. Haleluya. Dosa dunia menjerat. Amin. Haleluya. Lalu ku datang kepada Yesus. Dia ubah seluruh hidupku. Haleluya. Yesus jamah segenap hidupku. Amin. Haleluya. Dia beri damai di hatiku. Amin. Haleluya. Semua telah berubah dan aku tahu Tuhan Yesus jamah ku jadi baru. Sejak ku jumpa Juru Selamat, haleluya, hidupku disucikan. Amin. Haleluya. Ku mau selalu puji Dia Yesus. Haleluya. Karena Yesus Tuhan Juru Selamatku. Amin. Haleluya. Yesus jamah segenap hidupku. Amin. Haleluya. Dan beri damai di hatiku. Amin. Haleluya. Semua telah berubah dan aku tahu
Sejama ku jadi baru. Oh, sacred by oh, did Allah bangkit and say, but the hand of Jesus touched me, and now I'm no longer the same. Oh, Jesus touched me. Oh, He touched me. Amen, hallelujah. And oh, the joy that floods my soul. Something really happened, and oh, I know Jesus touched me and made me whole. Dalam Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yesus jamah hidup kita menjadi baru. Amin, haleluya. Oh, Yesus jamah segenap hidupku. Amin, haleluya. Dia beri damai di hatiku. Amin, haleluya. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Amin, puji Tuhan. Hidup seorang bisa menjadi baru kalau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sakius berjumpa dengan Tuhan ada sukacita. Bartimeus buta berjumpa dengan Yesus dicelikan. Orang lumpuh berjumpa dengan Yesus sembuh, bisa berjalan. Lazarus mati, dia bangkit padahal sudah mati selama 4 hari. Setiap orang berjumpa dengan Tuhan ada suatu perubahan, ada suatu terobosan bersama dengan Tuhan. Oleh itu mari kita dekat dengan Tuhan, kita serahkan semua hidup di dalam tangan Tuhan. Sebab Tuhan berkata dalam Roma pasal 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budi kita, sehingga kita dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pentingnya kehidupan ada suatu perubahan, karena kita berasal dari surga. Tuhan berkata dalam 1 Yohanes pasal 5 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Tuhan. Tuhan sudah ubah kehidupan kita. Kita di dalam Kristus harus menjadi ciptaan yang baru. Dunia ini akan lenyap, tapi hanya orang melakukan kehendak Allah akan mendapatkan hidup kekal selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, setiap kita anak Tuhan, jangan pernah menjadi Kristen-Kristenan. Jadi mari Kristen yang ada perubahan, di mana Kristus akan bercahaya di dalam kehidupan kita. Biar kita hari demi hari kita diisi dengan firman Tuhan. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Dunia sudah rusak Bapak Ibu. Setiap manusia kalau kita dengar berita-berita bobrok semua. Mentalnya rusak, moralnya rusak. Istri bunuh suami, suami bunuh istri, orang tua bunuh anak, anak bunuh orang tua. Terjadi perselingkuhan, terjadi perzinahan, terjadi korupsi, segala macam bencana terjadi. Dunia ini bukan menjadi harapan kita. Dunia bukan tempat kita, kata firman Tuhan. Kita menumpang di dunia ini.
Tapi juru selamat kita Tuhan Yesus. Ada janji Tuhan yang sempurna. Suatu hari kelak kalau tinggalkan dunia ini, kita punya tempat di surga buat selama-lamanya. Mari kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Jangan pernah bosan, jangan pernah jenuh. Hari demi hari kita melangkah bersama dengan Tuhan. Adakan suatu perubahan dalam hidup kita. Minta Roh Kudus. Yang penting kita ada kemampuan, Bapak Ibu. Kalau kita ada kemampuan minta sama Tuhan, jamah hidupku Bapak, ada kemampuan. Tapi Roh Kudus akan memampukan kita. Ada terobosan baru. Sakarya 4 ayat 6 dikatakan, bukan dengan kuat gagah manusia, tapi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Yang penting dari diri kita ada kemauan untuk berubah. Ada kerinduan Tuhan, aku mau selalu dekat dengan Tuhan. Jiwaku merindu bersama dengan Tuhan. Kalau kita merindu bersama Tuhan, Tuhan kan jamah hidup kita menjadi baru. Sehingga bukan kita menjadi orang lama, tapi kita di dalam Kristus menjadi ciptaan yang baru. Karena Dia Bapa yang baik. Karena Dia berkata tadi di dalam 1 Tawari, selalu saya berkata saat ini. Baca firman Tuhan dalam 1 Tawari pasal 29 ayat 29, 1 Tawari 29 dari ayat 11, 12, 13. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Semuanya berasal dari Tuhan. Siapa yang bisa lawan Tuhan? Tidak bisa, saudara. Hidup kita ada di dunia ini dari Tuhan. Tadi pagi saya dapat mendengar berita bahwa teman saya, tetangga saya, usia masih relatif muda. Kaget saya. Kan tiap hari saya suka ketemu dengan dia. Dan pernah berbincang-bincang tentang Tuhan. Dan dia mau selalu dekat dengan Tuhan. Akhirnya saya dengar berita informasi. Sakit. Mendadak. Begitu ketemu dengan sapam katanya. Terus pulang ke rumah. Dia tidur dan tidak bangun lagi. Alias meninggalkan dunia ini. Waktu begitu cepat. Dunia ini suatu hari kelak akan kita tinggalkan. Segala macam persoalan pergumulan kita hadapi. Tapi satu hal kita pegang janji Tuhan. Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita yang tidak pernah tinggalkan kita. Mari, kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Jangan sampai kalau nanti Tuhan panggil kita dalam kondisi kita jauh dari Tuhan. Jangan. Tapi kita mempersiapkan diri kita untuk berjumpa dengan Bapa kita di surga. Tuhan Yesus, sungguh kita harus mempersembahkan hidup yang menjadi berkenan kepada Tuhan. Seperti pada waktu Yesus lahir di Matius pasal 2. Orang Majus datang, dia bawa emas, dia bawa kemenyan, dia membawa suatu murni, suatu yang indah buat Tuhan. Mari kita persembahkan hidup ini untuk persembahan yang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Sesuai dengan pujian tadi, sesuai dengan firman Tuhan. Supaya kita mempersembahkan hidup kita. Supaya kita bisa mengerti mana kehendak Allah. Apa yang baik dan berkenan kepada Tuhan dan yang sempurna. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Atas rahmat anugerah Tuhan. Kembali kita baca kitab Roma pasal 13. Saat ini kita baca Roma pasal 14 dari ayat 1 sampai 12. Kita tekun. Kita mau baca firman Tuhan. Seperti ini adalah makanan rohani kehidupan kita. Supaya rohani kita dibangun sama Tuhan. Dibentuk sama Tuhan. Untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Mari saya mau baca Roma pasal 14 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang lemah imannya hanya makan sayuran-sayuran saja. Siapa yang makan, jangan menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, jangan menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukan untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukan untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak seorang pun yang mati untuk diri sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati, kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah
adalah milik Tuhan. Amin. Sebab itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang hidup. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Ayat 12 yang terakhir, demikian setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan sudah kita baca di dalam Roma pasal 14 ayat 1 sampai 12. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berbahagia dan diberkati kepada Bapak Ibu Saudara semua yang cinta, rajin baca firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan ini menjadi makanan rohani buat kita. Kita butuh makanan jasmani, kita jangan lupa juga makanan rohani kita butuh. Karena rohani bicara kekekalan. Kalau makanan jasmani hanya umur paling maksimum 70 sampai 80 tahun. Itu kalau sampai 70-80 tahun. Jadi ada teman saya, tetangga saya, ya, dia usia paling sekitar 50 tahun, antara 50 tahun 55 tahun, masih muda, ya. Tetapi usia kita tidak tahu. Putra saya Heno, dia panggil Tuhan 28 tahun. Kita tidak tahu apa yang terjadi di dunia ini. Kita tidak tahu kapan akhir daripada hidup kita. Tapi yang penting di sini, selama kita hidup, mari kita hidup untuk Tuhan. Jadi firman Tuhan hari ini saya katakan, hidup yang berfokus kepada Tuhan. Kalau hidup yang berfokus kepada Tuhan, kita yang pertama tidak boleh menghakimi orang. Silakan orang dengan gaya hidup masing-masing. Tapi yang penting saya tekankan, hidup gayamu harus standarnya firman Tuhan. Apapun pola kita, gaya kita, kualitas kita, semuanya sentralnya Tuhan Yesus. Semua menjadi acuannya kebenaran firman Tuhan. Kalau acuannya firman Tuhan, kita hidup jadi genah, saudara. Maka hidup kita banyak yang salah tingkah. Banyak manusia tidak becus. Banyak orang gagal karena standarnya tidak sesuai dengan standarnya Tuhan. Standar hidup kita, standarnya firman Tuhan. Mau masuk surga, kita standarnya surga. Harus tahu Bapak Ibu, sadar bahwa Tuhan yang ciptakan kita dunia ini. Tadi pagi saya bicara sama seorang, karena berita ada teman yang kita meninggal. Saya berkata dengan orang-orang, kita diciptakan sama Tuhan, bukan diciptakan oleh setan. Kenapa orang datang kepada setan? Kita bukan diciptakan oleh manusia, kenapa datang kepada manusia? Maka Tuhan berkata dalam Yeremia 17 ayat 5, terkutuk kepada orang yang hatinya jauh dari Tuhan. Terkutuk kepada orang yang mengandalkan manusia. Terkutuk kepada orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Karena semua bicara tentang manusia. Sedang kita berasal dari Tuhan. Jangan bikin jengkel Tuhan Bapak Ibu. Mari kita jangan, yang pertama, jangan kita menghakimi. Kalau kita sentralnya Tuhan Yesus, jangan pernah menghakimi orang. Silakan. Yang penting di sini memberikan nasihat boleh. Kalau saya ketemu ada orang-orang yang keliru, salah langkah, saya tidak menghakimi. Tapi standar firman Tuhan saya tegur dengan kasih. Saya kasih tahu, Bapak Ibu Saudara, mari kita firman Tuhan. Semuanya dimanapun saat ini saya berada ketemu dengan orang-orang, selalu saya beritakan firman Tuhan. Standar kita firman Tuhan, bukan standar manusia. Manusia tidak punya standar. Masing-masing, kalau standar masing-masing egois. Masing-masing sesuai dengan kehendaknya sendiri. Ya, masing-masing sesuai dengan maunya sendiri-sendiri, egois masing-masing. Tapi kalau standarnya firman Tuhan, sumber kebenaran. Maka dikatakan di ayat yang ke-10. Ini intinya dia menghakimi. Di ayat ke-10 dikatakan, tetapi mengapa kau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan. Mari. Ini semua berfokus kepada Tuhan. Kalau berfokus kepada Tuhan, mari kita belajar rendah hati. Jangan pernah menghakimi orang, tapi memberikan nasihat ia. Ya. Mendoakan ia boleh. Atau seperti tadi, yang memberikan nasihat, memberikan masukan-masukan sesuai dengan firman Tuhan. Karena kita sadar bahwa hidup ini harus dipertanggungjawabkan, saudara. Mari, saya kasih ayat terakhir di ayat 12 ya. Di ayat 12 dan Ibrani pasal 4 ayat 13. Saya kasih ayat terakhir Ibrani pasal 4 ayat 13 dan tadi Roma pasal 14 tadi ya.
Ayat yang 12, ini dua ayat yang bersamaan. Dia 12 dikatakan, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberikan pertanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Setiap kita harus bertanggung jawab. Sama seperti Ibrani pasal 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Mungkin manusia bisa dibohongin. Manusia sesama suami istri bisa saling bohong. Anak berbohong, satu sama lain bisa berbohong. Tapi lihat di sini kata firman Tuhan, tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sebab segala sesuatu telanjang terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggung jawab. Mari kita harus berubah. Hidup kita jangan menggunakan gaya lama. Karakter lama kita buang. Pemarah, pendengki, pemabuk, pencina. Semua yang hidup tidak beres, kita buang dalam nama Yesus. Saya buang semua dalam nama Yesus. Tapi mari kita menjadi baru di dalam Yesus. Karena suatu hari kelak harus dipertanggungjawabkan. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, hidup yang berubah. Kita mempersembahkan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Sehingga nanti kelak tempat kita ada di dalam surga buat selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Yesus jamah segenap hidupku. Amin. Haleluya. Dia beri damai di hatiku. Amin. Haleluya. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Amin. Haleluya. He touched me. Oh, Jesus touched me. Amen. Hallelujah. And oh, the joy that floods my soul. Hallelujah. Something really happened. And now I know Jesus touched me and made me whole. Hallelujah. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Haleluya. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.